Yang kami hormati Bapak dari Skrim Mabes Polri, dari Presiden Republik Indonesia, dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, dari Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dari diwakili oleh Mas Hairudin, kemudian dari Wakil Bupati Karanganyar, dan jajaran Majelis Hukum Hak Asasi Manusia yang sekarang sudah hadir. Terakhir ini tadi yang hadir adalah salah satu pimpinan MHH Pusat yang sekarang sedang dipinjam negara untuk dipinjam di LIPSHK, yaitu ahli manajemen yang paling kondang, sehingga di LPSK menjabat sebagai wakil ketua, namanya manajer Nasrullah, manajemen terkenal. Dan para hadirin, sahabat-sahabat dari perwakilan LBH MU. Keren. Se-Indonesia yang pada hari ini sangat membanggakan kita semuanya. Saya pribadi sangat bersyukur pada sahabat-sahabat yang hadir di Solo ini, yang itu menjadi tanda dari kekuasaan Allah untuk memberikan kekuatan pada rekan-rekan semuanya bisa hadir di sini dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk urusan negara kita ini. Atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan terima kasih pada panitia lokal yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan bagus. Mudah-mudahan sampai berakhir nanti dengan bagus, juga ada keputusan yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Para hadirin yang berbahagia, tadi oleh Mas Taufik sudah disampaikan, saya tinggal yang meneruskan saja. Di awal kita mengetahui bahwa teologi Muhammadiyah itu adalah teologi diantaranya yang bersumber dari surat Al-Ma'un. Inti dari surat Al-Ma'un itu ialah peringatan dari Allah langsung kepada kita semuanya bahwa dosa terbesar itu adalah dosa besar itu ada pada pendusta-pendusta agama. Pendusta agama itu ialah orang-orang yang diberi kemampuan pikiran, jabatan, keuangan, status sosial apapun juga, tapi semuanya itu tidak digunakan untuk menolong orang yatim dan fakir miskin. Justru sekarang ini diperlukan perluasan makna, dan itu ada teorinya secara ilmiah. Fakir miskin dan yatim piatu yang dihadapi oleh kehidupan itu kemudian sudah diridis dengan konkret berdasarkan spirit keikhlasan, keilmuan, kecerdasan, kejujuran, dan budaya memberi, bukan meminta, apalagi memiskin. Bukan. 110 tahun Muhammadiyah sudah berhasil. Saya tidak akan menceritakan amal usaha, butuh waktu. Nah sekarang hadirin semuanya yang dihadapi oleh Muhammadiyah sebagai penerusnya yang kritis, dinamis, konstruktif, berpikir keilmuan akademis, menghadapi bukan lagi yatim piatu, fakir miskin secara sempit, tapi fakir miskin dan piatu secara politik, secara hukum, penegak hukum, pendidikan, kebudayaan, demokrasi, hak asasi manusia. Kita semuanya ini di sini yatim piatu. Kita ini di sini semuanya fakir miskin secara politik, secara hukum, secara demokrasi. Sehingga kalau kita akhir-akhir ini menghadapi kasus-kasus apapun kasusnya tidak perlu kita sebut, itu sesungguhnya kasus-kasus hilir. Terjadi hilirisasi kasus-kasus, entah itu pemiskinan demokrasi, pemiskinan moralitas politik,
pemiskinan politik penegakan hukum sampai penegakan hukumnya itu kita insya Allah sepakat semuanya disebabkan adalah karena ada hulunya. Pertanyaannya siapa hulu itu? Hulunya adalah limbah. Limbah apa namanya? Limbah politik. Di mana limbah politik itu? Di pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu, di pusat-pusat kekuasaan itu lebih banyak produk-produk politik, hukum, dan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang menimbulkan masyarakat fakir miskin secara politik dan lain-lain itu. Menimbulkan masyarakat yang yatim piatu secara politik dan lain-lainnya. Sehingga sulit sekali untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu berdasarkan kejujuran, berdasarkan moralitas Pancasila. Pancasila kita itu semakin dikhianati atas nama Pancasila, tapi untuk mudah melakukan kriminalisasi terhadap orang yang seenaknya saja dituduh anti Pancasila. Bukankah mudah-mudahan akhir-akhir ini itu justru bentuk daripada perlawanan terhadap Pancasila? Sebut saja undang-undang minorita, undang-undang cipta kerja atau omnibus law, undang-undang IKN, kebutuhan negara, dan semangat politik yang sangat berlebih-lebihan, yaitu untuk memasukkan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden di dalam RUU KUHP dan lain sebagainya. Itulah produk-produk politik yang sesungguhnya bersumber dari aspek dulu. Nah, menghadapi seperti itu, para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, pimpinan pusat pemerintah itu bergerak dengan akal dan intuisi, dipadukan zikir dan pikir. Berdasarkan itu, tradisi dalam wajah itu tradisi yang berpikir sendiri, hening, tidak konfrontatif, ya, tetapi kritis, konstruktif. Itu watak dan menjaga marwah diri. Perwujudannya ialah dengan mengamalkan prinsip ta'awun al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat itu menegaskan pada kita bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Ayo kita gandeng, selama ini Muhammadiyah juga menggandeng. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham Muhammadiyah, kemudian karena kita berlaku lembut, karena Allah sendiri juga mempunyai sifat lembut kepada hambanya. Masa Allah aja lembut kepada hambanya, lalu di antara kita sadistik kepada sesama kita. Pasti ada yang salah. Nah, Muhammadiyah berada di posisi, ayo kita berbagi kesalahan-kesalahan itu dengan sabar, keteguhan, keberanian yang terukur. Komunitas penegak hukum lewat LBH Muhammadiyah yang tadi disampaikan oleh Mas Taufik itu modal negara kita. Negara kita berdasarkan terlepas dari situasi sekarang ini, yaitu negara kita kurang lebihnya adalah tanggung jawab kita. Nah, Muhammadiyah hadir untuk melaksanakan perwujudan khairunas anfa'unas. Baik manusia adalah manusia yang paling baik, yang manfaat pada sesamanya. Nah, desain LB Muhammadiyah itu nanti akan diarahkan kepada bagaimana memberikan kontribusi untuk menolong negara ini dengan pendekatan bantuan hukum. Yang di Muhammadiyah LBH itu bukan lembaga bantuan hukum, tapi lembaga pelayanan hukum. Tidak berbeda dengan bantuan hukum, tidak berbeda, substansinya sama, tapi berdasarkan pelayanan, punya nilai-nilai ideologis tersendiri, punya etos tersendiri. Jadi di sini akan dibahas sampai besok siang, bagaimana ideologi LBH ini. Nanti akan kita share bersama-sama. Garis besarnya adalah bahwa ideologi, visi, misi, strategi LBH Muhammadiyah itu adalah memadukan antara penegakan hukum yang di sektor hilir, tapi
pemerintah sekarang ini, negara kita sekarang ini, penegak hukum kita sekarang ini tentu juga mitra kita. Oleh karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah terima kasih ya seterusnya kepada bapak-bapak dari Mabes yang sekarang mewakil pada Barreskrim hadir dengan kita dari Kejaksaan Agung diwakili Pak Kejati dari Jawa Tengah, juga dari unsur pengadilan agama dan Ombudsman Republik Indonesia. Mereka ini beliau-beliau ini nanti akan memberikan perspektif kepada kita sekalian. Ini kesempatan yang bagus Bapak, karena se-Indonesia yang hadir. Kalau tadi dan Pedro berkali-kali menyebut NKRI. Nah, dalam konteks Muhammadiyah ini NKRI adalah orang-orang yang terpilih se-Indonesia ini sekarang ini siap untuk melakukan advokasi politik, hukum dan sosial kepada pemerintah kita. Kekurangan pemerintah kita adalah kekurangan kita bersama. Ayo kita tolong bersama-sama, tapi dengan syarat. Mari kita tunjukkan kejujuran. Kita tunjukkan sikap yang lembut pada sesama kita. Kita akhiri masa-masa lalu, masa-masa lalu dalam arti yang luas yang itu negatif. Dan sebagai bentuk Allah berfirman di dalam surat Al-Ibrahim ayat 24-25 itu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasabatin thayyibatin asluha sabit wa faruha sama. Tahukah kamu bagaimana Allah itu mau bermakna dengan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu adalah pohon. Pohon itu mempunyai akar yang kuat, berarti ke bawah dan menunjukkan faruha sama. Tukti ukulaha ukulahin bihi biha yadribullahu al-amsala linasi la'allahum yatafakkarun. Pohon yang baik, kalimat yang baik akan memberikan buah, menghasilkan buah sewaktu-waktu atas izin Allah yang demikian adalah perumpamaan dari Allah agar kita selalu mengingat kebesaran Allah. Konteks dua ayat ini 24-25 surat Ibrahim. Kalau kita kontekskan dengan Muhammadiyah, 110 tahun ini mana yang dari Muhammadiyah merugikan negara kita? Mana yang kita itu merugikan? Bukankah insya Allah kita ini justru melakukan sesuatu kebaikan kepada siapapun juga, lintas bangsa, lintas agama, lintas. Mohon pemerintah semakin memahami Muhammadiyah seperti itu. Dan jangan seakan-akan ini dijadikan sasaran Muhammadiyah itu saran radikalisme dan sebagainya, seakan-akan Muhammadiyah enggak ada radikalisme. Radikalisme itu justru radikalisme politik yang ada sekarang ini. Intoleransi itu intoleransi politik. Terorisme itu yang ada adalah terorisme politik. Begitu. Jadi dengan sambutan singkat itu pimpinan pusat Muhammadiyah hukum ham dan kebijakan politik dan publik menyampaikan terima kasih pada teman-teman LBH pusat yang tadi direkturnya Mas Taufik ya, yang baru disampaikan oleh Profesor Absori tadi juga sebagai tenaga edukasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan ke depan bisa menjadi guru besar. Dan terima kasih kepada semua panitia, termasuk rekan-rekan Kokam yang luar biasa, Kokam seluruh Indonesia. Mereka setia, taat dan kritis. Ya, itu kami ucapkan terima kasih dan kepada semuanya. Itulah Bapak Ibu dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Kornas LBH se-Indonesia kita buka. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan barokah.